Karena dosa yang paling bahaya ini, men. Emang kelihatannya kecil sih, tapi dosa yang paling bahaya ketika kita meragukan rezeki kita. Begitu kita meragukan rezeki kita dari Allah, berarti kita meragukan sang pemberi rezeki. Ini dahsyat, men, bahaya ini, jangan ragu soal rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Smart Skill School, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, kita langsung aja sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu semuanya. Amin. Amin, Alhamdulillah. Nah Ustadz, kita ingat sekitar 1-2 tahun yang lalu, hampir semua orang mengingat dan kalut akan kematian, memohon ampun, berbuat baik, banyak sedekah, karena seolah kematian itu tidak terhindarkan oleh COVID-19. Sekarang COVID itu udah berlalu, sudah aman, dan lupalah manusia tentang apa-apa yang dia janjikan pada waktu itu, kebaikan-kebaikannya. Sekarang back to ordinary life, Ustaz. Itu salah satu hikmahnya COVID ya. Jadi kita takut mati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini ada hadis nih, ada hadis ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW mengatakan, dunia ini ibarat penjara untuk orang Muslim. Dan sebaliknya dengan orang kafir, benar gak? Sedangkan akhirat itu ibaratnya penjara bagi orang kafir, benar gak? Imam Nawawi yang dalam memberikan syarah terhadap hadis tersebut menjelaskan apa yang dimaksud dengan dunia itu ibaratkan penjara bagi orang beriman, bagi orang muslim. Imam Nawawi mengatakan karena kita di dunia ini yang dimaksud penjara itu kita memenjarakan syahwat kita. Kita menahan syahwat kita untuk tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itu sebabnya disebutkan seakan-akan dunia ini menjadi penjara bagi kita karena kita memenjarakan syahwat kita supaya kita tidak hidupnya itu terbawa oleh syahwat dan kemudian akan dibisiki oleh setan, dengan mudah sekali kita akan tergelincir. Sebaliknya dengan orang kafir, kebalikannya. Orang kafir maka akhiratlah yang jadi penjara buat mereka. Ini ada kisahnya nih. Waktu itu cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al Hasan radhiyallahu an. Al Hasan ini agak berbeda dengan adiknya Al Husain radhiyallahu an. Karena Al Hasan ini beliau ini orangnya perlente gitu loh, rapi, apik, gitulah, keren pokoknya, mantep, bener gak? Sehingga waktu itu ada seorang pengemis Yahudi tua yang dia ini nggak apa tuh ngelihat Sayyidina Hasan radhiyallahu an itu. Ini kok orang keren banget gitu loh kira-kira. Kok rapi banget sih hidup. Sehingga waktu didatangi oleh pengemis Yahudi tua yang compang-camping itu. Kemudian mengatakan, Hasan katanya, bukankah kakekmu mengajarkan kepada kalian bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang-orang muslim, bagi orang-orang beriman. Mengapa penampilanmu kok begitu kerennya? Gitu kira-kira. Ditanya oleh orang pengemis Yahudi tua ini. Kemudian Al Hasan tersenyum mengatakan, penjara untuk kami aja kayak begini penampilan kerennya, bener ya? Sedangkan untuk kalian kayak begitu. Ini jadi kita harus memaknainya dengan tepat. Jadi yang dimaksud dengan penjara untuk kita orang-orang beriman itu bukanlah dalam artian kita tidak boleh menguasai dunia. Karena pada hakikatnya kita ini orang-orang beriman adalah kaum yang diwarisi oleh Allah untuk menjadi khalifatullah fil ard. Jadi kita harus ngurusin dunia. Yang dimaksud dengan penjara bagi orang-orang beriman itu adalah bagaimana kita bisa memenjarakan syahwat kita, mengendalikan syahwat kita untuk dorongan-dorongan duniawi. Persis seperti apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam syarah hadis Imam Muslim tersebut, benar gak? Ini sebetulnya kalau kita kaitkan dengan 4 rukun tarekat yang disampaikan oleh Ibnu Arabi.
Masih ingat kan? Ibnu Arabi mengatakan ada 4 rukun tarekat. Yang pertama, sedikit makan. Yang kedua, sedikit tidur. Yang ketiga, sedikit ngobrol-ngobrol. Yang keempat, sedikit gaul-gaul sama orang banyak. Benar. Ini 4 rukun tarekat yang disampaikan oleh Ibnu Arabi. Benar gak? Untuk menjalani itu repot. Berat, men. Benar gak? Kalau makannya enak, halal, kenapa dikit? Benar gak? Kalau tidur nyenyak. Nah, di Indonesia 4 rukun tarekat yang disebutkan oleh Ibnu Arabi ini dilunakkan oleh Sunan Bonang. Nah, ini masuk Tombo Ati jadinya nih, bener gak? Sunan Bonang merupakan salah satu dari Wali Songo, menyampaikan kurang lebih seperti yang disampaikan oleh Ibnu Arabi, tapi beliau membuat lebih mudah untuk dipelajari. Ini kalau dalam bahasa Jawa yang namanya Tombo Ati, bener gak? Ini Opik bikin lagunya nih sebenarnya. Tombo Ati ono limo pekarane. Iya, inget gak lagu Opik, bener gak? Kaping pisan baca Quran lan maknane. Ini bener gak? Kaping pindo salat malam lakonono. Kaping telu wengkang soleh kumpul lono, bener gak? Kaping papat, ayo kaki papat ayo pakai. Kudu weteng ingkang luwe, kaping limo zikir wengi ingkang suwe. Ini yang hebatnya ini bagian ini. Kalau itu kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Arabi, tapi Sunan Bonang menambahkan kalimat ini yang dahsyatnya nih. Apa kata Sunan Bonang dalam bait berikutnya? Salah sawijine, ini salah sawijine. Sopo iso ngelakoni, mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Benar gak? Bahasa Indonesianya, obat hati ada 5 perkaranya. Ini. Yang pertama baca Quran dan artinya dan maknanya, benar gak? Nomor 2, bener ya? Sholat malam dirikanlah. Nomor 3, ini wong kang soleh kumpul, ngumpul sama orang soleh, bener gak? Kaping papat, bener gak? Nomor 4 nih, kudu weteng ingkang luwe. Jadi kita harus sedikit makan kalau bahasa gampangnya dah, bener gak? Harus sedikit makan. Oke. Dan nomor 5, banyakin zikir malam. Yang kalau itu kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Arabi, tapi ada tambahan oleh Sunan Bonang. Apa itu? Salah satunya, siapa yang dapat melakukan salah satunya? Salah satu aja dari 5. Nggak usah 4-4-nya, kalau Ibnu Arabi kan 4. Kalau ini enggak. Siapa yang bisa melakukan salah satunya, mudah-mudahan Allah mencukupi. Ini men. Nah, ini kalau kita kaitkan tadi dengan hadis Muslim yang tadi kita telah bahas di depan. Yang kita penjarakan itu adalah syahwat kita. Kalau mau ikut Ibnu Arabi, ikut dah. Ada 4 tuh. Sedikit makan, sedikit tidur, sedikit ngobrol-ngobrol yang gak berguna, dan sedikit gaul sama orang yang nggak ada, yang sia-sia. Tapi Sunan Bonang kemudian membawa juga yang dari 4 itu dibuat 5 sama Sunan Bonang. Pertama baca Quran sama maknanya, sama artinya, benar gak? Yang kedua lakukanlah sholat malam. Yang ketiga puasa, kumpul-kumpul sama orang soleh, sama sholat malam, tegakkanlah. Yang menarik adalah salah satunya aja lah kata Sunan Bonang. Nggak usah 5-5-nya. Salah satunya, siapa yang bisa melakukan salah satunya aja, maka mudah-mudahan Allah mencukupi. Mencukupi ini, kalau kita baca sebenarnya apa yang disampaikan oleh Sunan Bonang, ini adalah apa yang disampaikan dalam surat At-Tolak. Nah, bahwa semua kebutuhan kita itu dicukupi oleh Allah. Ini nih. Nah, jadi mudah-mudahan dapat kita pahami bersama, kalau hidup kita dapat mengendalikan nafsu kita, syahwat kita. Ini yang dimaksud oleh hadisnya yang disampaikan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian kita terjemahkan salah satunya aja lah, nggak usah 5-5-nya, salah satunya aja. Insya Allah, Allah akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Baik tuh ya, Fit. Nah, urusan Tombo Ati ini kok kebetulan ada sahabat yang nanya, Ustadz.
apakah dengan tombol hati ini kita bisa menyembuhkan patah hati atau kesel sama orang lain gitu, Ustaz? Nah, iya, iya. Begini, patah hati itu adalah satu hal yang sangat lumrah, benar gak? Karena apa yang kita harapkan tidak tercapai. Nah ini persoalannya di situ doang tuh. Yang namanya patah hati, benar gak? Karena apa yang kita harapkan tidak tercapai. Imam Syafi'i mengingatkan pada kita, ini hati-hati nih, hati-hati ya. Imam Syafi'i mengingatkan pada kita, apabila kita sangat menginginkan seseorang, selalu mengingat-ingatnya, sampai-sampai kita lupa mengingat Allah, maka Allah pun akan melupakan kita. Ini hati-hati bos, Imam Syafi'i yang nyampe ini, benar gak? Dalam kajian lain kita udah bilang, berhentilah untuk menginginkan seseorang, benar gak? Berhentilah untuk menginginkan sesuatu. Karena jodoh itu telah ditentukan oleh Allah ketika kita berbentuk janin umur 4 bulan. Rezeki kita, ajal kita, jodoh kita udah ditentukan oleh Allah. Benar gak? Yang membuat patah hati itu adalah karena kita kira dia jodoh kita. Kok kayaknya asik tuh, benar gak? Cocok nih, cocok. Udah kita hitung apa namanya, sionya cocok, bener gak? Hitungan wetonnya cocok, bener gak? Tapi ternyata dia bukan jodoh kita menurut Allah yang waktu ditentukan 4 bulan di dalam perut kita, di dalam perut ibu kita, bener gak? Nah ketika kita harapan kita tidak terpenuhi, itu kita membuat kita patah hati. Namanya juga patah hati, putus cinta, ya berat lah. Bagaimana caranya kita mengatasi rasa patah hati ini? Salah satunya bisa dengan tombol hati, benar gak? Dengan membaca Quran dan artinya, benar gak? Dengan kita banyakin sholat malam dan sebagainya yang tadi kita udah bahas tombol hati. Kenapa? Karena kita ingin mengajarkan kepada diri kita bahwa ini semua adalah takdir yang Allah tetapkan untuk diri kita. Memang dia bukan jodoh kita, benar gak? Sehingga kita bisa menerima kenyataan tersebut dan melanjutkan kehidupan kita selanjutnya. Begitu juga kalau kita dihina-hina oleh orang, benar gak? Kalau orang menghina itu sama sekali tidak menurunkan derajat kita, sama sekali. Nggak ada manusia yang bisa menghina manusia lain, kemudian penghinaan itu akan menurunkan derajat manusia lain. Nggak pernah ada. Kita lihat contohnya bagaimana Nabi Musa alaihissalam dihina-hina oleh Firaun. Nggak bakal bisa ada orang bisa menghina orang lain kemudian derajatnya jatuh. Bahkan orang-orang yang dihina itu derajatnya diangkat oleh Allah. Nah kalau kita menyadari keadaan ini, kalau kita menyadari bahwa Allah Azza wa Jalla lah yang memuliakan seseorang, walaupun seluruh makhluk di dunia ini tidak mau memuliakannya, maka Allah akan muliakan dia. Sebaliknya, kalau Allah ingin menghinakan seseorang, maka Allah akan hinakan dia, walaupun seluruh makhluk tidak mau menghinakan dia. Oke? Ntar kita lanjutin lagi, Fit. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika itu mau memasuki kota Yerusalem, ketika para petinggi kota Yerusalem menolak untuk menghormati datangnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memasuki kota Yerusalem untuk menyerahkan kunci pintu kota Yerusalem. Mereka bersepakat kami tidak akan pernah mau berdiri dari tempat duduk kami untuk menghormati datangnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Allah Maha Kuasa, Allah akan muliakan orang-orang yang Allah akan muliakan. Walaupun semua makhluk di dunia tidak ada yang mau memuliakannya. Umar bin Khattab waktu itu masuk kota Yerusalem, ganti-gantian dia naik onta sama pembantunya. Kadang pembantunya yang di atas, kadang Umar bin Khattab yang di bawah, kadang Umar bin Khattab yang naik onta, kadang pembantunya yang nuntun dari bawah. Ketika mau masuk kota Yerusalem, itu lagi bagiannya, lagi gilirannya Umar bin Khattab yang nuntun onta di bawah, sedangkan pembantunya yang duduk di atas onta. Ya Allah, itu kalau dengar ceritanya, kalau baca ceritanya, itu kaki-kaki dari para petinggi kota Yerusalem digerakkan oleh Allah berdiri melihat Umar bin Khattab masuk kota Yerusalem dengan baju yang kotor dan menuntun onta, pembantunya yang naik onta di atas. Bener gak? Kemarin tuh kalau nonton bola tuh, kemarin saya nobar. Seru. Nobar, iya makanya bener.
Kadang-kadang kita nggak mau berdiri, tapi saking gimana gitu, digerakkan kaki kita untuk berdiri, benar gak? Misalnya kalau mau hampir gol tuh, ya kan otomatis. Ini gini juga, Allah gerakkan kaki dari para petinggi kota Yerusalem itu untuk berdiri, memberikan penghormatan kepada Umar bin Khattab, karena mereka nggak pernah nyangka pemimpin besar Islam itu datang menuntun ontak dan membantunya duduk di atas. Sebaliknya, bagaimana kisah Namrud, raja yang begitu dahsyatnya, begitu hebatnya, begitu berkuasanya. Kalau Allah ingin menghinakan seseorang, Allah akan hinakan dia. Walaupun semua makhluk di dunia tidak mau menghinakan dia. Ingat gak ceritanya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ketika Nabi Ibrahim diajakin perang tanding oleh Raja Namrud. Ayo datang Ibrahim, bawa pasukan lo, benar gak? Kami bawa pasukan kami juga. Maka Namrud datang bersama pasukannya, suatu pasukan dahsyat, benar gak? Nabi Ibrahim datang sendiri, coba. Jadi Namrud bilang, bagaimana? Mana pasukan ente, mana pasukan dari Tuhanmu? Datang sendiri, benar gak? Kita udah serius nih mau perang tanding. Apa yang Allah kirim? Allah kirim nyamuk. Pasukan yang begitu hebatnya, Namrud yang begitu perkasanya, dikalahkan, dipermalukan, dihinakan oleh pasukan nyamuk. Bener gak? Kalau orang mah enak, bisa ditonjok, bener gak? Lah nyamuk bagaimana? Kita nonjok nyamuk. Ini contohnya. Kalau Allah ingin memuliakan seseorang, Allah akan muliakan. Kalau Allah akan menghinakan seseorang, Allah akan hinakan. Back to you, Fit. Nah, Ustadz, kita lanjut pertanyaan sahabat nih. Ini lucu. Kenapa ya kalau pas pertengahan sholat, kadang suka pengen buang angin katanya. Apalagi pas sholat sepertiga malam, dia pernah mendengar bahwa setan atau jin itu mendorong-dorong pencernaan kita agar sering buang angin. Iya, ada dua. Kalau ente kebanyakan makan nangka, makan kacang, kenapa jadi pengen buang angin? Tapi ada juga memang, ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu diriwayatkan untuk yang jenis kedua ini. Itu ada yang setan yang meniup-niupkan di pantat kita itu sehingga kita ragu. Jadi setan itu urusannya sebetulnya bukan masuk pada urusan fisikal gitu, enggak. Cuman dia membuat keraguan dalam diri kita. Seakan-akan kita ini udah batal apa belum ya? Udah kentut apa belum ya? Benar enggak? Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis tersebut mengatakan memberikan batasan 2. Jangan batalin kata Rasul. Kalau berasa mau kentut itu jangan batalin kecuali 2 hal. Pertama ada bunyinya, kentutnya aja bunyinya. Atau memang kita itu ada baunya. Kalau nggak ada bunyinya, nggak ada baunya, lanjutin aja. Itu namanya bukan kentut, kira-kira gitu. Jadi levelnya setan ya gitu. Levelnya setan menimbulkan keraguan dalam hati kita. Begitu juga sholat, kan kadang-kadang suka lupa sholat rakaat berapa, benar gak? Apalagi kalau kita lagi stres, lagi keburu-buru mau ngapain gitu, benar gak? Jadi kadang-kadang bahkan kita sujudnya 1 kali. Sujud, duduk, sujud, baru sekali udah langsung berdiri lagi. Bener gak? Jadi emang itulah makanya kita kalau sebelum sholat baca. Kalau di Indonesia bahkan kadang-kadang sebelum sholat itu bukan aja baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim terus baru baca niat. Di Indonesia bahkan kadang-kadang kita baca qul a'udzu birabbin nas kalau mau sholat tuh. Udah berdiri tegak itu kita baca dulu qul a'udzu birabbin nas, baru kita baca niat, baru kita sholat. Jadi untuk menghindari godaan setan yang seperti itulah. Oke, back to you, Fit. Subhanallah. Lanjut Ustadz, pertanyaan sahabat ini adalah di tempat sholat beliau itu ada yang suka menyebut-nyebut nama Asmaul Husna dalam sholatnya gitu. Jadi diselipkan gitu. Oke, itu nggak apa-apa dalam sholat. Kita misalnya menambahkan dalam sholat itu, misalnya kami contoh aja ya. Setelah kita baca kunut, kemudian kita baca Asmaul Husna di situ. Beberapa Asmaul Husna misalnya ya Fatahu ya Razak ya Rahman ya Rahim ya Ghani ya Mughni. Kita baca beberapa itu nggak apa-apa karena tidak membatalkan sholat kalau membaca ayat Asmaul Husna dalam sholat. Tapi pengertiannya tadi menyeru itu ya kecuali kalau kita ganti ente bukan Allahu Akbar
Nah, itu masalah kalau itu Ar-Rahmanul Akbar gitu. Ah, jadi kacau. Ada Ar-Rahimu Akbar gitu. Jangan, kalau itu nggak bisa. Karena itu jadi bid'ah. Kita mesti tetap Allahu Akbar. Tapi dalam sholat kita atau dalam sujud akhir kita tambahkan beberapa bacaan Asmaul Husna. Nah, itu boleh. Oke. Baik, David. Oke, jadi nggak apa-apa ya Ustadz ya. Nah, kelihatannya Ustadz mau lanjut yang pertama tadi kayaknya. Coba Ustadz. Iya. Tadi yang pertama belum selesai itu, masih ada sisa dikit, tapi karena ada pertanyaan kita belok dikit. Kita ingat gak tadi yang hadis pertama yang kita bahas, bahwa di dalam hadis Muslim tersebut Rasulullah SAW mengatakan, dunia ini ibarat penjara bagi kita orang-orang yang beriman. Ingat gak? Nah, tapi itu tadi kita bahas juga bahwa kita tidak boleh kemudian gara-gara kita pikir ini penjara maka kita meninggalkan dunia, itu sama sekali nggak boleh. Sebaliknya, kita juga tidak boleh mencari dunia seakan-akan kita tidak percaya adanya Allah yang mengatur rezeki kita. Karena dosa yang paling bahaya ini, men. Emang kelihatannya kecil sih, tapi dosa yang paling bahaya ketika kita meragukan rezeki kita. Begitu kita meragukan rezeki kita dari Allah, berarti kita meragukan sang pemberi rezeki. Ini dahsyat, men, bahaya ini. Jangan ragu soal rezeki. Kita udah buktiin hidup puluhan tahun kayak apa susahnya, kayak apa sempitnya rezeki kita, minjem sana, minjem sini, nggak bisa bayar ini, nggak bisa itu, segala macam kita malu. Tapi toh tetap hidup kan? Iya kan? Tetap bisa kita jalanin hidup ini kan? Dosa yang paling bahaya itu ketika kita ragu akan rezeki kita. Karena berarti kita meragukan sang pemberi rezeki. Rasulullah SAW, ingat gak waktu itu debat antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i, benar gak? Imam Malik mengatakan, cukuplah bagianmu adalah melakukan bagianmu. Lebihnya serahkan Allah. Kalau engkau benar-benar bertakwa, kata Imam Malik. Kemudian Imam Malik mengutip satu hadis dari Rasulullah SAW. Maka engkau akan seperti burung yang terbang pagi mencari rezeki, kemudian dengan perut kosong, kemudian pulang ke sarangnya dengan perut yang penuh. Ini, men. Udah diatur, Allah udah janjiin di Quran. Allah menjamin rezeki setiap makhluk yang ada di muka bumi ini. Bahkan Allah tahu di mana tuh. Bener gak? Kalau kita nyari tikus di dalam kan susah tuh. Allah tahu. Binatang apa juga yang nyumpet di mana Allah tahu. Dan Allah kirim rezeki. Di tempat yang paling tersembunyi sekalipun. Pernah lihat gak sih itu klaim yang ada di laut? Kan dia gak bisa berenang ngejar ikan. Bener gak? Dia gini aja, bener gak? Ikan yang datang club kan tadi, bener gak? Anemon. Segala macam lah. Segala macam. Allah membuktikan dimanapun tempatnya, sesusah apapun tempatnya, Allah kirim rezeki kepada tiap-tiap makhluknya. Itu sebabnya dosa yang paling bahaya adalah ketika kita meragukan rezekinya Allah, karena itu berarti kita meragukan sang pemberi rezeki. Baik, David. Masya Allah, mantap Ustadz. Oke, cukup dulu sekian ya sahabat. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.